Sebuah tembakan datang dan langsung mengenai dada Wu Wudi. Mata Wu Wudi melebar, dan tubuhnya ingin mundur, tetapi segerombolan lebah meledak, tidak bisa mundur sama sekali. Melihat tombak itu akan mengenainya, dia mendengar suara keras dan melihat seorang pria berdiri di depannya. Sosok Fan Hao mundur puluhan langkah sebelum dia menstabilkan sosoknya. Sosok ini tidak berhenti, dan dia membuat beberapa tembakan, dan di antara belokan, cahaya pedang meledak, dan beberapa prajurit yang membunuh mereka terbang keluar. Pada saat yang sama, cahaya pedang terus menyapu, menebas lebah raksasa itu. Lebah raksasa itu menebas menjadi dua dan terbelah menjadi dua bagian. Su Wuzu. Ekspresi Fan Hao berubah ketika dia melihat orang itu datang. Su Wuzu membuat beberapa tembakan dan memotong koloni lebah. Koloni lebah telah dihukum oleh air yang lemah, dan banyak dari mereka telah mati, meskipun masih banyak saat ini. Namun, Sky Splitting Slash Su Wuzu terus menebas, dan setengah lainnya mati. Penindasan kuat Su Wuzu membuat Feng Kun juga takut, berputar-putar dengan riuh, dan tidak melakukan tembakan lagi. Su Wuzu melirik koloni lebah yang cerdas, memandang Fan Hao dan berkata, apakah kamu pikir kamu adalah lawanku? Wajah Fan Hao membiru dan putih, dan dia berpikir bahwa Su Wuzu datang begitu cepat. Tuo Bakuang bukan lawan Su Wuzu, bagaimana bisa dia menjadi lawan Su Wuzu? Fan Hao berkata dengan dingin, meskipun kamu kuat, bisakah kamu selalu melindungi mereka? Su Wuzu melirik Fan Hao dan tiba-tiba tertawa, dan bertanya kepadanya, apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu atau apa? Mengancam saya di sini. Wajah Fan Hao menegang, dan dia memandang Su Wuzu dan berkata, kamu sebaiknya membiarkan Tuan Muda Tuoba pergi, atau kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Su Wuzu mencibir dan berkata, saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda dengan jelas, jika Anda berani menyerang murid Taois saya lagi, jika murid Taois saya menyakiti satu orang, saya akan memotong jari Tuo Bakuang. Kamu berani. Sebelum Fan Hao berbicara, salah satu prajurit berteriak. Su Wuzu mencibir, meliriknya, dan kemudian suaranya meledak, sosoknya secepat kilat, dan langsung datang kepadanya, dan kemudian pedang Qi meledak. Wajah lawan berubah drastis, dan dia mengerahkan kekuatannya untuk menahan niat pedang Su Wuzu. Tapi seberapa kuat Su Wuzu saat ini, bagaimana dia bisa menghentikannya sekali saja? Energi pedang menembus langsung melalui telapak tangan yang dia lawan, menembus lubang di telapak tangannya, dan darah meneteskan merah. Prajurit itu mengatupkan jarinya dan berteriak lagi, dan menatap Su Wuzu dengan muram. Jangan katakan hal bodoh seperti itu, aku hanya tidak suka membunuh orang, bukan karena aku tidak berani membunuh orang. Apakah Anda ingin mencoba dan melihat apakah saya dapat membunuh Anda semua sekarang? Su Wuzu memandang Fan Hao dan yang lainnya dan berkata. Wajah Fan Hao berubah menjadi biru dan putih. Su Wuzu memandang Fan Hao dan berkata, saya tidak ingin Tuo Bakuang menderita, jadi hormatilah murid sekte Dao saya. Anda dapat mencoba dan mengambil tindakan terhadap murid-murid sekte Dao saya, lihat apakah saya berani membunuh Tuo Bakuang, tetapi saya ingin melihat, di dalam hati Anda, kehidupan murid sekte Dao saya lebih penting, atau kehidupan Tuo Bakuang lebih penting. Fan Hao dan sekelompok orang memelototi Su Wuzu lalu di hati Daozong, apakah kehidupan murid Daozong penting atau Tuan Muda Tuoba? Su Wuzu tertawa dan berkata, dalam hati saya, kehidupan murid-murid sekte Dao saya secara alami lebih penting. Hanya saja, jika itu Tuo Bakuang, apakah dia akan diancam? Fan Hao dan yang lainnya terdiam, jika orang seperti Tuo Bakuang tidak kuat dan tak tertandingi, bagaimana mereka bisa menjadi anggota daftar 100 pertunjukan? Tentu saja dia tidak akan diancam. Lalu, Su Wuzu bisa diancam. Tentu saja, masih ada perbedaan antara aku dan Tuo Bakuang. Saya baik dan emosional. Jadi, menangkap murid Taois mungkin membuatku setuju untuk bertukar. Su Wuzu memandang Fan Hao dan berkata, kamu bisa bertaruh dengan nyawa Tuo Bakuang. Wajah Fan Hao suram dan tidak pasti, dia secara alami tidak percaya kata-kata Su Wuzu. Dia hanya tidak berani mengambil risiko hidup Tuo Bakuang lagi. Dia merasa bahwa dia harus kembali dan melaporkan masalah ini kepada orang dewasa. Masalah ini bukan sesuatu yang bisa mereka selesaikan. Su Wuzu, aku harap kamu bisa terus menjadi sombong seperti ini.
Fan Hao mendengus dan berbalik untuk pergi. Berdiri. Melihat mereka pergi, Su Wuzu memarahi dengan dingin, "Saya memiliki aturan saya, Anda dapat pergi jika Anda mau, apakah Anda sudah membayar biaya pendidikan?" "Kamu, bukankah kamu? Karena kamu mengenalku, kamu harus tahu temperamenku. Saya tidak akan menagih Anda lebih, 30.000 tael per orang, dan jika Anda tidak membayar, Anda akan mati. Saya bahkan berani membunuh orang dari tanah suci Taiyan, apakah Anda ingin melihat apakah mereka berani membunuh Anda?" Fan Hao membuang sumber daya budidaya di tubuhnya, berbalik dan pergi dengan mendengus dingin. Su Wuzu mengambil barang-barang ini dan menghitung bahwa nilainya hampir sama. Barang-barang ini hanya bernilai 50.000 tael. Kalian berlima memiliki sisa 100.000 tael. Tampaknya Anda tidak memiliki apa-apa lagi. Saya akan memperlakukan Anda sebagai hutang Anda. Jika Anda tidak memberikannya, saya akan meminta Tuo Bakuang untuk bertanya. Untuk itu, Su Wuzu menjawab. Sumber daya budidaya ini lebih dari 150.000 tael. Fan Hao dengan marah mencela bahwa jika itu hanya dia ingin bertarung dengan Su Wuzu. Namun, yang lain baru saja menanam Dao, dan mereka tidak bisa menghentikan trik Su Wuzu, dia tidak ingin mereka mati. Su Wuzu melemparkan barang-barang itu langsung ke kaki mereka dan tidak menginginkannya lagi. "Kalau begitu kamu bisa menukar perak, aku tidak membutuhkan barang-barang ini." Fan Hao sedang terburu-buru, siapa yang akan membawa begitu banyak uang untuk mereka? Budidaya ke tingkat mereka, sumber daya budidaya adalah mata uang keras. "Ayo pergi." Fan Hao tidak mengambil barang-barang ini, sosoknya melompat dan meninggalkan tebing ini. Su Wuzu mengambil barang-barang ini dan berteriak kepada Fan Hao, "Saya tidak memiliki kualitas, saya tidak peduli dengan lingkungan sama sekali, membuang sampah sembarangan, saya akan membantu Anda membuang sampah ini ke tempat sampah, ingatlah bahwa Anda berutang padaku 150.000 tael." Tak tahu malu mereka yang melihat adegan ini tidak bisa tidak mengucapkan kata-kata ini. Su Wuzu melemparkan sumber daya kultivasi yang dia dapatkan ke Wu Wudi dan yang lainnya ambil dan gunakan. Dia memiliki semangkuk cairan hitam, yang lebih baik daripada beberapa sumber spiritual. Di cincin luar angkasanya, masih ada banyak sumber daya budidaya seperti Yunlingdan, dan dia benar-benar tidak menyukai hal-hal ini. Namun bagi Wu Wudi yang sumber dayanya telah habis, inilah hujan dan embun di musim kemarau. Melihat ratusan Yunlingdan, Wu Wudi berkata, "Kamu berlatih dengan cepat, hanya ketika kamu membutuhkan sumber daya." Su Wuzu melambaikan tangannya dan berkata, "Apa gunanya aku menjadi kuat sendirian, yang kuharapkan adalah Sekte Tao akan menjadi seperti naga, dan mereka semua akan menjadi dewa. Gunakan saja hal-hal ini, saya hanya berharap Anda tidak berpikir saya munafik. Di Sekte Tao yang begitu besar, pasti selalu ada seseorang yang menyanyikan wajah hitam dan menjadi orang jahat. Saya hanya berharap bahwa Anda tidak menyukai saya untuk ini." Berbicara tentang ini, ekspresi Su Wuzu menjadi semakin sedih. Ketidaktahuan Su Wuzu baru saja membuat Luoqi dan yang lainnya memiliki ide lain, dapat dilihat bahwa Su Wuzu tidak memerlukan sumber daya apapun untuk berkultivasi. Setelah mendengarnya mengatakan ini, ide asli sekelompok orang menghilang. "Saudara muda Su, mengapa kamu merasa bersalah? Karakter Anda tidak cocok untuk hal seperti itu. Tidak ada yang cocok atau tidak cocok. Yang penting adalah apakah Taoisme membutuhkannya atau tidak. Saya hanya berharap bahwa tidak peduli seberapa tak tahu malu dan tercela saya muncul di luar, Anda ingat bahwa saya pernah murni, dan niat awal saya masih terpenuhi." Su Wuzu menghela nafas. Singkatnya, Luoqi dan beberapa wanita menangis lagi, dan mata mereka kabur. Lebah raksasa masih berdengung, berputar-putar di sekitar kerumunan. Su Wuzu melirik Wu Wudi dan Chen Changhe, dan menemukan bahwa kekuatan mereka benar-benar membuka 4 portal harta ilahi. Meskipun yang lain tidak sebanding dengan mereka, mereka semua memasuki alam harta karun ilahi. Saya mendapat beberapa obat-obatan bergizi jiwa yang luar biasa dan beberapa peluang di Suaka 9 istana, dan saya cukup beruntung untuk membuka beberapa portal harta karun surgawi, jawab Chen Changhe. Su Wuzu mengangguk dan berkata kepada Chen Changhe, "Kamu pergi dulu, aku akan memblokir lebah raksasa ini untukmu." Chen Changhe dan yang lainnya juga mengangguk, tetapi saat mereka hendak pergi, mereka melihat ratusan lebah raksasa datang dari kejauhan. Adegan ini membuat Su Wuzu berubah warna,
seekor lebah raksasa tidak menakutkan, tetapi ketika jumlahnya mencapai tingkat tertentu, itu menjadi sangat menakutkan. Su Wuzu sekarang mengerti mengapa banyak prajurit yang serakah akan obat berharga di tebing, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Ayo pergi, Su Wuzu berteriak kepada Chen Changhe dan yang lainnya. Saat berbicara, tebasan pemecah langit Su Wuzu meletus, dan tebasan pemecah surga itu menakutkan, dan dia terus-menerus menebas penghalang terang pedang di depannya. Tetapi lebah raksasa ini tidak takut sama sekali pada saat ini, dan dampak yang luar biasa datang. Cahaya pedang besar yang dibentuk oleh Split Sky Slash langsung retak, dan kekuatan anti-shock menghantam Su Wuzu. Tenggorokan Su Wuzu manis, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Su Wuzu menahan darah yang bergolak, dan Zhao Tianyin menekannya. Segera, langit dan bumi bersinar terang, dan kekuatan besar langsung menghantam lebah raksasa ini, dan lebih dari 10 lebah raksasa runtuh dan mati. Tapi ini hanya setetes dalam ember dibandingkan dengan ratusan lebah raksasa. Su Wuzu mengayunkan pedang panjangnya, dan Sky Splitting Slash terus menebas. Ada terlalu banyak lebah raksasa, dan sangat sulit bagi Su Wuzu untuk menghadapi mereka. Jika bukan karena kemampuan Sky Splitting Zan untuk bertarung dalam kelompok, dia akan terluka saat ini. Namun meski begitu, sangat sulit bagi langit yang membelah untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu, lebah raksasa terbang turun dari tebing. Mundurnya Chen Changhe dan yang lainnya juga sepenuhnya diblokir. Mereka hanya bisa mengandalkan air yang lemah untuk menangkis lebah raksasa lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, lebah raksasa ini mulai mengepung Su Wuzu seperti orang gila. Prajurit luar juga sangat bingung ketika mereka melihatnya. Situasi sebelumnya adalah selama obat berharga di tebing tidak dipindahkan, lebah raksasa ini umumnya tidak akan menyerang orang. Bahkan jika dipetik, itu tidak akan keluar dengan kekuatan penuh seperti sekarang. Betul sekali. Misalnya, Chen Changhe dan yang lainnya yang terjebak di tebing dikepung karena memetik tanaman obat, meskipun ada banyak lebah raksasa yang mengepung mereka, itu tidak seperti adegan mereka sekarang bergegas keluar dari sarangnya. Berdengung. Lebah raksasa turun satu demi satu, dan setiap gelombang berjumlah ratusan atau ribuan, yang membuat wajah Su Wuzu berubah drastis. Dengan begitu banyak lebah raksasa, bahkan Sky Splitting Slash-nya tidak bisa menolak. Kakak Su, tangkap pencurinya dulu dan tangkap rajanya dulu, hanya dengan memenggal ratu lebah, puncak-puncak ini akan mundur. Wang Zongding berteriak kepada Su Wuzu di luar tebing, Kakak Su terlalu kuat, ratu lebah mengira kamu adalah ancaman, jadi dia mengontrol Kun Feng untuk membunuhmu. Su Wuzu meliriknya dan menemukan bahwa ada sarang lebah di atas tebing. Sarang lebah itu tergantung di atas batu besar. Sarang lebah itu sangat besar, lebih besar dari istana. Su Wuzu membuat beberapa tembakan, dan Sky Splitting Slash melanjutkan, melindungi tubuhnya dari lebah raksasa ini. Apa yang saya pikirkan adalah bahwa Wang Zongding ingin menggunakan tangannya untuk membunuh ratu lebah tapi itu tidak masuk akal, ketika Wang Zongding menemukannya untuk pertama kalinya, dia tidak terlalu kuat, dan dia akan dibunuh di hadapan lebah raksasa ini. Tujuan Wang Zongding bukanlah menggunakan tangannya untuk membunuh ratu lebah. Pikiran-pikiran ini melintas di benaknya. Su Wuzu berteriak kepada Wang Zongding, ada terlalu banyak lebah raksasa, saya tidak bisa membunuh mereka. Ini adalah kerja sama Anda, menyaksikan murid-murid Tao saya dikepung oleh puncak. Wang Zongding tertawa dan berkata, Saudara Su, jangan khawatir, Anda dapat membunuh ratu lebah, dan kami akan memblokir lebah raksasa lainnya. Setelah berbicara, Wang Zongding berteriak kepada kuartet, semua orang menginginkan harta karun tebing di sini. Tetapi ratu lebah ada di sini, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya. Saudara Su bersedia membunuh ratu lebah saat ini. Bagaimana koloni lebah? Bisa. Mereka juga menunggu seseorang untuk maju. Pada saat ini, penampilan Su Wuzu persis seperti yang mereka inginkan. Ini adalah eksistensi yang dapat mengalahkan Tuo Bakuang, dan diperkirakan akan membunuh ratu lebah. Prajurit Istana Raja Lu memimpin, mereka membentuk formasi besar, menyimpan harta karun, membakar api, dan bergegas langsung ke tebing. Semua pasukan lain juga telah berkumpul dalam formasi besar, semuanya menggunakan teknik perang api rahasia, dan semuanya menerkam lebah raksasa ini. Para pihak jelas telah bersiap untuk waktu yang lama, dan pada saat ini, mereka menembak, dan tebing tiba-tiba mendidih dengan api,
dan energinya hebat, dan lebah raksasa terus-menerus terkena dampak. Chen Changhe dan yang lainnya juga berjuang keluar dari lebah raksasa. Wajah Ruo Shui menjadi semakin pucat saat ini, tetapi dia menghela nafas lega. Ledakan. Formasi besar dari semua pihak meletus pada saat yang sama, dan beberapa naga api bergegas menuju lebah raksasa ini. Meskipun mereka tidak dapat secara langsung membakar lebah raksasa, mereka juga membasuh lebah raksasa dan membuka jalan bagi Su Wuzu. Tidak peduli apa tujuan mereka, Su Wuzu, Chen Changhe dan yang lainnya harus menyelamatkan mereka. Jadi tubuhnya naik ke udara dan langsung menuju sarang. Ada lebah raksasa menghalangi jalannya, Su Wuzu meraung, energi pedang beriak di tubuhnya, dia langsung menggunakan pedang keheningan. Sebuah pedang meletus, dan tiba-tiba pedang itu bersinar ke langit, dan pedang itu menebas ke arah sarang. Lebah raksasa yang menghalangi Su Wuzu langsung dibunuh. Pedang Qi langsung menebas sarangnya. Dentang. Meskipun sarangnya sekeras batu, itu tidak bisa menghentikan pedang Su Wuzu. Sarang lebah itu terbelah. Sarang lebah yang tergantung di batu besar menghantam tebing dengan keras, menghancurkan banyak batu dan berguling ke bawah. Lebah-lebah raksasa di dalam sarang terbang keluar dengan sangat banyak. Di antara mereka, Su Wuzu melihat seekor lebah raksasa dengan tubuh besar dan tubuh emas. Kakak Su, itu Ratu Lebah, bunuh dengan cepat. Wang Zongding berteriak pada lebah raksasa yang keluar, jangan biarkan terbang ke langit, atau akan terlalu sulit untuk membunuhnya. Su Wuzu secara alami tahu ini, sosoknya meledak, dan Sky Splitting Slash menebas. Ratu Lebah sangat kuat sehingga dia benar-benar menggetarkan sayapnya dan menghalanginya beberapa kali. Su Wuzu ngeri, dia telah menanam dao 4 kali saat ini, dan dia lebih kuat daripada ketika Zhan Tuoba marah. Dia dapat memblokir Ratu Lebah dengan seluruh kekuatannya, dan dapat dibayangkan bahwa itu sangat kuat. Di alam harta karun ilahi, berapa banyak orang yang memblokirnya. Ratu Lebah memblokir Su Wuzu untuk beberapa pisau. Ia mengepakkan sayapnya dan ingin terbang tinggi, wajah Su Wuzu berubah, dan Zhao Tianyin langsung menekannya. Tidak mudah bagi Ratu Lebah untuk memblokir tebasan pemisah langit Su Wuzu, jadi dia harus melebarkan sayapnya untuk melarikan diri, tetapi saat dia terbang, dia melihat segel ditekan dan memukulnya hidup-hidup. Ratu Lebah tersandung dan jatuh ke tanah lagi. Angin dan hujan mengejutkan Gu Yue. Su Wuzu mengejar kemenangan, dan Kun Feng diblokir oleh Wang Zongding dan yang lainnya. Tetapi dengan begitu banyak lebah raksasa, Su Wuzu tidak tahu berapa lama mereka bisa membeli, jadi tembakannya adalah gerakan pembunuh yang sangat kuat. Pedang Su Wuzu menebas, dan pedang itu bertabrakan dengan Ratu Lebah, dan api ada di mana-mana, dan Ratu Lebah benar-benar memblokir pukulan Su Wuzu. Ekspresi Su Wuzu tetap tidak berubah, dan dia terus memotong dengan pedang kesunyian. Pedangnya terhubung ke pedang, yaitu, dia tidak takut dikonsumsi dan dapat menahan tampilan seperti itu. Setelah dia memotong 4 pedang berturut-turut, Ratu Lebah akhirnya memotong cangkangnya. Sebuah pedang menebas ke tubuhnya. Melihat ini, Su Wuzu sangat gembira. Dia mengubah langkah besarnya, dan Sky Splitting Slash keluar terus-menerus, satu demi satu pisau, sangat mendominasi, dan menebas lukanya secara terus-menerus. Setelah berjuang dan melawan, Ratu Lebah itu akhirnya terbelah 2 dan mati total. Dan setelah kematian Ratu Lebah, lebah raksasa itu, seperti lalat tanpa kepala, kehilangan kebijaksanaan spiritual mereka sebelumnya dan mulai terbang berputar-putar, tidak lagi membanjiri langit dan menyerang semua orang tanpa takut mati. Setelah Wang Zongding dan yang lainnya membakar mereka dengan api, mereka akhirnya mengusir lebah raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, semua orang dengan rakus menatap mayat dan sarang lebah ratu.